ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama kembali untuk hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan hadis nomor 27 ya. Hadis nomor 27. Hadis nomor 27 ini Pak Neriman ya, agak jauh jaraknya ya. Ya, hadis yang ke-27 Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita bisa mengukur diri kita. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu berada di atas kebaikan atau sebaliknya? Ya, karena nanti indikatornya ada di hadis yang ke-27 ini. Adapun hadis yang ke-26 kemarin pentingnya tentang apa Bapak Ibu sekalian? Sedekah untuk anggota badan kita. Minimal pinten rakaat? Ya 2 rakaat ya. 2 rakaat. Yang paling afdol di akhir atau di awal? Di akhir ya, alhamdulillah ya, di akhir. Untuk salat duha di akhir ya. Kalau salat syuruk berapa, apakah boleh waktu syuruk di jam masjid itu kita langsung syuruk? Tidak ya, menunggu terlebih dahulu sekitar 15 menitan baru kita mengerjakannya. Karena syuruk adalah indikator matahari sedang terbit. Dan salah satu larangan sholat adalah waktu matahari terbit. Ya.
Kita baca sareng-sareng hadis nomor 27. Anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasu an yattali'a alaihin nasu. Ini rawahu Muslim. Ada selanjutnya wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbaka al biru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka hadisun hasanun ruwinahu fi musnadai al-imamaini Ahmad ibni Hanbal wadarimi bisnadin hasanin. Ya, ini berarti ada dua teks hadis. Yang pertama riwayat Imam Muslim dari sahabat Nawas ibni Sam'an, boleh Sim'an, boleh Sam'an ya. Kemudian yang kedua adalah dari Wabisah ibni Ma'bad yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Kita artikan terlebih dahulu. Al-biru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Al-biru husnul khuluq. Ya. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dan keburukan itu, dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan ya diri kita atau diri kamu, menggelisahkan ya. Wal ismu mahaka fi nafsika, dan dosa itu atau keburukan itu adalah sesuatu yang menggelisahkan diri kamu. Wa karihta an yattali'a 'alain nasu, dan kamu benci apabila orang lain melihat hal tersebut. Sangat dipahami ya, mudah. Kebaikan dengan dosa, kebajikan dengan keburukan, indikatornya sangat mudah. Kebaikan ya, husnul khuluq ya, akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan diri kita dan orang lain ya. Kita tidak suka ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut apabila kita kerjakan. Ini dari sahabat An-Nawas. Kemudian dari jalur yang lainnya, wa an Wabisah ibni Ma'bad, beliau ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada sahabat datang, Rasulullah menjawab. Faqala, langsung berkata, "Jita tas'alu 'anil birri wal ismi?" Apakah kedatanganmu itu untuk menanyakan tentang kebaikan dan keburukan? Ya, tentang kebajikan dan keburukan. Qultu, maka Wabisah menjawab, "Na'am, benar ya Rasulullah. Aku datang ke sini untuk menanyakan tentang kebajikan dan keburukan." Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Istafti qalbaka." Kalau begitu, mintalah fatwa kepada hati kamu. Mintalah fatwa kepada qalbaka, ya, kepada hati kamu. Mintalah fatwa kepada hati kamu. Albiru matma'anat ilaihi nafs. Adapun kebajikan itu adalah sesuatu yang jiwa tenang kepadanya. Kalau hati kita tenang melakukan seperti itu berarti kebaikan. Albiru matma'anat ilaihi nafs. Kebaikan, kebajikan adalah sesuatu yang kita tenang kepadanya. Watma'anna ilaihil qalb. Dan hati juga tenang untuk ke sana. Wal ithmu mahaka fin nafs. Adapun keburukan, dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan diri kita. Sesuatu yang menggelisahkan diri kita. Wa taraddada fi sadri, dan hati seakan bergejolak. Ada gejolak di dalam dada kita. Wa taraddada fi sadri, dan ada gejolak di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia memberi fatwa hal tersebut. Memberi fatwa boleh ini kerjakan atau tidak boleh, ya. Tapi kalau hati kita mengingkarinya, tidak baik, pasti ada sesuatu yang harus kita tanyakan pada orang yang lebih tahu. Sangat dipahami ya? Berarti dari hadis ini Bapak dan sekalian, kita sedikit mengerti, sebenarnya sudah sangat dimengerti, apakah yang kita kerjakan itu masuk dalam kategori kebajikan dengan indikator apa? Hati tenang, jiwa juga nyaman. Apakah yang kita lakukan itu termasuk dalam keburukan dengan indikator apa? Hati gelisah, dan orang lain apabila melihat kita tidak suka. Saged dipahami mudah nggih? Indikator apakah kita nanti jatuh di dalam keburukan dengan dosa, atau kita jatuh di dalam, atau kita melakukan sebuah kebaikan. Indikatornya sangat mudah. Dan hadis ini termasuk hadis menunjukkan jawami'ul kalim, ya. Ungkapannya ringkas tapi maknanya banyak dan dalam. Sangat dipahami ya. Poinnya adalah dari hadis ini kita akan mengetahui tentang mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya juga harus sering mengoreksi diri kita. Apakah yang kita lakukan itu membawa kita ketenangan atau sebaliknya? Oke. Apakah tenang atau sebaliknya? Walaupun terkadang orang-orang menganggapnya sesuatu yang baik, ternyata tidak mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Maka perlu diperhatikan untuk hati-hati buat kita semuanya. Dan contohnya nanti bisa kita pelajari di dalam faedah hadis yang ke-27 ini. Kita langsung mawon ya. Al-hadisus sabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-27, temanya adalah al-biru wal ithmu. Kebajikan dan keburukan. Temanya kebajikan dan keburukan atau dosa. Al-hadisu aslun fi ma'nal biri wal ism. Hadis ini menunjukkan makna atau arti mana itu kebajikan, mana itu keburukan. Wa fihi minal fawaid,
dan di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. Nomor setunggal, fadlu husnil khuluq, keutamaan mempunyai akhlak ingkang sae. Keutamaan mempunyai akhlak yang baik. Ini nak jenengan wonten kitabipun nggih. Khalaqa hurufipun sami, kha lam qaf. Tapi cara bacanya benten. Ya, khalqun, kha-nya di fathah, lamnya di sukun, qafnya di dhammah tain atau dhammah, artinya ciptaan atau makhluk. Kalau khuluqun artinya akhlak, ya. Fadlu husnil khuluqi, keutamaan akhlak yang baik. Dan kita kemarin sudah membaca beberapa keutamaan akhlak yang baik. Akhlak yang baik niku napa? Kinten-kinten napa Bapak sekalian? Wis pokoke aku nyekolahke nang sekolah kene, pengen anakku akhlaknya baik. Manten napa mboten? Nggih. Lah kinten-kinten indikator akhlak yang sae niku kados menapa? Dalam putih bersih Pak nggih. Oh, budi pekerti nggih. Budi pekerti. Unggah-unggahnya nggih. Kinten-kinten napa niki? Nggih. Unggah-ungguh nggih, akhlak. Itu akhlak secara umum ya. Kalau husnul khuluq berarti akhlak yang baik. Ya. Ya anaknya enggak di akhlak itu berarti mboten ya tidak berperilaku baik atau tidak punya unggah-ungguh, gampangnya ngoten nggih. Tapi kalau di dalam agama Islam berarti akhlak yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, nggih. Yang sesuai Allah turunkan pada hambanya. Yaitu berakhlak dengan akhlak yang sesuai syariat, akhlak yang yang sesuai dengan syariat agama Islam ini. Kadang ada akhlak yang menurut kita baik, tapi mboten sesuai. Contohnya pun apa? Nah, tiang Jawi wonten sungkeman, nggih. Sae mboten namanya wong tiang Jawi. Sungkeman itu ya. Sae nggih. Sae, tapi menurut agama Islam saya napa mboten? Angsal napa mboten kan nggih. Nggih. Contohnya pun wonten. Berarti husnul khuluq adalah akhlak yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam ini, yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pun menundukkan punggung kita ya, badan kita ya. Terlalu menundukkan kadang ini. Tiang Jawi rumiyin kan kula nggih mboten ngertos syariat kan nggih. Nah, tiang Jawi melampah tengah jengnya tiang sepah niku kan nggih. Kadang jelungkup-jelungkup ngoten kan nggih. Ndelosor ngoten nggih. Heeh. Nah, mboten afdal masalahipun nggih. Dan iki samangka ya amargi samenika sampun ngertos niku mboten sae nggih mboten dilampahi. Nggih. Walaupun tiang Jawi nganggap itu perbuatan ingkang sae. Nggih. Karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nggih, seperlu saja. Contohnya pun ngoten ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kadang kita menganggapnya baik tapi terkadang tidak baik. Contohnya pun niku nak rumiyin nah Idul Fitri kula zaman alit niku nggih. Tiang sak dusun niku kula kelilingi sedaya niku kita kan wonten pinten kakak nggih, kathah nggih. Dan biasanya salim napa mboten tiang jalur kalian tiang setri. Nggih. Kan nak mboten salim kan dianggap mboten sae, tapi menurut agama Islam nggih mboten angsal, maka nggih ditinggalaken ngoten nggih. Contohipun ngoten. Dan ini ku rumiyin perlu perjuangan Pak nggih untuk tidak salim kepada saudara perempuan, tetangga dan sebagainya itu perlu kadang ya penjelasan yang panjang. Kalau sekarang mungkin udah agak biasa nggih karena orang banyak yang mengenal sunnah. Tapi kalau zaman dulu mungkin perlu ya perjuangan, apalagi yang ibu-ibu dulu memakai jilbab besar saja itu mungkin banyak musuhnya dan jarang ya. Kalau sekarang menjadi tren ya, kerudung besar itu menjadi tren. Artinya dengan berbagai macam modelnya. Sampai-sampai banyak sekarang kemarin waktu ke Jakarta itu ya karena model trennya perempuan ini terkadang mengundang juga
perilaku yang tidak baik, ya walaupun itu di lembaga Islam terkadang ya. Dan sekarang juga ada ustadz dan ustadzah pacaran juga sudah mulai ada. Ya seperti itu. Ya, itu sudah mulai ada. Ya kadang awalnya ada awal nih bawa cantik di sekolah pakai parfumnya wangi dan pakai cadar. Dia itu tidak merasa itu perbuatan salah. Dia tambah menyalahkan kenapa laki-laki tertarik kepada saya gitu loh. Kan aneh nggih. Ustadzah pakai orangnya baik ya. Pakai wangi-wangian ke sekolah, mengundang fitnah tapi dia tidak merasa salah, menyalahkan ikhwan yang tertarik dengan dia gitu. Itu ada ya. Makanya ini harus hati-hati dengan fenomena ya akhwat-akhwat ya dan laki-laki sekarang ya, akhwat dan ikhwan juga. Makanya kita harus hati-hati Bapak dan sekalian. Fadlu husnil khuluq ya, keutamaan mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Pada Allah berarti menghilangkan kesyirikan dalam agama ini. Ya. Dan banyak sekali bahwa nanti juga termasuk orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik mempunyai banyak keutamaan. Dan ini semoga kita semakin ngaji, semakin Allah beri taufik, semakin paham. Semakin paham mana akhlak yang perlu kita tinggalkan dan mana akhlak yang perlu kita tingkatkan kembali supaya mencapai derajat husnul khuluq, baik kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan ya, baik suami maupun istri, baik anak maupun orang tua. Dan ini perjuangannya mboten gampil kadang ya, mboten gampil. Kadang kita stagnan di dalam posisi itu terus, antara keislaman akhlak kita di tahun ini ya dengan 10 tahun yang lalu mungkin perubahannya tidak banyak ya. Terkadang tidak kita evaluasi ya, artinya kita hanya rutinitas di dalam beragama Islam ini. Termasuk saya juga ngoten Pak. Nggih, PR kula nggih kata namanya kehidupan nggih. Artinya dengan anak itu artinya kesabaran itu kadang diuji di situ. Titik lemah kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga belum tentu bisa baik. Atau mungkin kita baik dengan keluarga, tapi dengan orang lain belum tentu dimudahkan Allah untuk berbuat baik. Maka evaluasi diri, barangkali kita bisa berbuat baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga kita belum bisa. Berarti yang harus kita tingkatkan adalah kekurangan kita untuk mencapai level yang di atasnya. Ibu-ibu demikian juga. Ibu-ibu kalau tahun ini sudah bisa ya sedikit dalam nopo ngene. Mungkin-mungkin tahun ngajeng tambah nggih. Nggih mboten matur suwun dan sebagainya. Itu berarti ada peningkatan nggih. Antipun yang awalnya hanya 2 bahasa Jawa yang dipakai untuk suaminya, mungkin tahun depan bisa 5 atau 10, berarti ada peningkatan. Dan janjinya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak untuk orang yang berakhlak baik. Nomor kali anna husnal khuluqi jami'un lil birri kullih. Sesungguhnya akhlak yang baik itu seluruhnya untuk kebajikan. Intinya kalau akhlak yang baik itu semuanya adalah di dalam kebajikan. Nggih. Mboten-wonten akhlak yang baik tapi di dalam keburukan. Berarti kalau kita berada atau mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kita berada senantiasa di dalam kebajikan. Faedah nomor 3. Annal birra wal isma diddani. Sesungguhnya kebajikan dan keburukan itu selalu berlawanan. Kebajikan
dan keburukan terus menjadi musuh, berlawanan. Tidak ada antara kebaikan dan keburukan jadi satu, ya. Nak boten halal nggih haram, nak boten sunah nggih bid'ah. Nggih ngoten. Berarti sudah pasti antara kebaikan, kebajikan dan keburukan pasti berlawanan. Nak boten akhlak baik nggih akhlak nggih awon atau buruk. Faedah nomor sekawan, annal isma yajlibu qalqali nafsi. Sesungguhnya keburukan itu akan membawa seseorang pada kegelisahan dirinya. Sesungguhnya keburukan itu akan membawa seseorang pada kegelisahan dalam dirinya. Contohnya pun, anak nakal, nonton ya. Saking ngempropoi pun kita jiwit anak, iya kan? Anak kan kita sedang mungkin ngerjain apa, anak kok ngriwuki, nonton ya. Kita kempropok jiwit, terus saat mantune jiwit gelisah, gelo. Ini termasuk apa? Ini kebaikan apa keburukan? Ini keburukan, nonton, ya. Contohnya pun ngoten nggih. Dan ini ya bisa kita terjemahkan ke dalam hal yang lainnya. Bahwa setiap keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Berarti kalau semakin kita gelisah, barangkali ada banyak keburukan yang kita lakukan. Semakin banyak gelisah, barangkali ada keburukan-keburukan yang sering kita lakukan. Karena semakin gelisah. Nomor gangsal. Annal isma mustaqbahun inda dawil fitri salimah. Sesungguhnya keburukan itu adalah sesuatu yang jelek pada orang yang memiliki fitrah yang selamat. Sesungguhnya dosa keburukan itu sesuatu yang jelek pada sisi orang yang memiliki fitrah yang selamat. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih mempunyai fitrah, menganggap bahwa ngomong buruk itu adalah sesuatu yang jelek, berarti kita masih fitrahnya selamat. Tapi kalau kita sudah menghalalkan ya meso, ya apa, yang umum pada sebagainya itu kok baik, berarti fitrah kita sudah tidak selamat, ya. Berarti ada sesuatu yang tidak baik dalam fitrah kita. Karena ada orang yang bangga dengan dosanya, wonten apa wonten? Nggih, bangga ya. Aku telah ya. Apa kira-kira Bapak? Ya. Korupsi atau apa ya, berbuat dosa dan sebagainya dengan bangga. Tapi menyangka itu adalah suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Yang misal mungkin yang sekarang mulai ini ya, banyak menjalar di sekitar kita. Terkadang kalau kita ingatkan tidak ini. Tadi barusan saya barengan dengan ini pengadu burung ya. Itu kan mungkin bangga juga bisa ya, burungnya bagus atau apa ya, diadu ya. Tapi sebenarnya juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faidah nomor 6. Anna dal fitrati sawiyah la yujahiru bil ismi. Sesungguhnya fitrah pada umumnya, Bapak Nusa, fitrah kita semuanya tidak akan mungkin memperlihatkan keburukan. Fitrah umum orang itu pasti tidak akan memperlihatkan sebuah keburukan. Bal yastatiru bih, akan tapi akan menutupi keburukannya. Anna dal fitrati sawiyah la yujahiru bil ismi bal yastatiru bihi. Nah ini kan contohnya pun perempuan kok ngerokok di depan umum karena apa mboten? Atas niki ono sing model saniki elektrik niki nggih. Yang tumbasnya kan gampil nggih. Niku ke atas niki. Dan itu sudah ya terjadi di mana-mana. Bahkan yang pakai kerudung pun naudzubillah sebagian juga ya kerudung-kerudungan niku nggih. Sebagian sudah mulai memakai ini dan tidak malu lagi untuk melakukan hal tersebut. Ya. Maka kalau kita fitrah umum sebenarnya wanita ngerokok niku nggih malu apa mboten? Malu nggih. Datang dusun sakniki kalau pas kula wangsul teng Purwodadi, tiang dusun, tiang setri niku nggih kathah sing pakai celana pendek. Padahal nak tiang dusun rumiyin nggih biasanya pakai baju yang ini menutupi hal tersebut. Ya. Berarti sekarang udah ada pergeseran ya, bahwa fitrah-fitrah itu karena apa? Ya banyak hal yang mempengaruhi hal itu dilakukan oleh orang-orang. Ya, nah ini termasuk fitnah di akhir zaman ini. Ya. Kita doa semoga tidak ya, tertimpa pada kita semuanya. Anna dal fitrati sawiyah la yujahiru bil ismi. Kalau fitrah orang umum pasti tidak akan mau melakukan hal tersebut. Ya. Tapi akan menutupinya, pasti menutupi hal tersebut. Apalagi ya pacaran dan sebagainya itu sudah mulai ini. Sekarang juga sudah mulai laki-laki perempuan di sekitar Malang juga sudah mulai banyak yang menunjukkan benar-benar walaupun itu nggak suami istri, ya, tetap melakukan hal tersebut. Bahkan dulu di gang di samping rumah waktu ngontrak niku sudah digerebek Pak RT Bapak Ibu sekalian. Nggih. Anak kos nggih. Ini membawa seorang perempuan di itu ya, tapi banyak alibinya dan bahkan sudah diminta KTP tapi tetap melakukannya. Nggih. Nanti caranya kan awalnya digerebek ya. Caranya setelah digerebek, caranya laki-laki yang ngontrak itu laki-laki jalan dulu ke kontrakan, nanti wanitanya jalan kaki lewat gang kecil. Kan nggak kelihatan barengnya ya. Triknya ngoten nggih. Nggih, triknya itu ngoten. Ini ya sesuatu yang harus kita waspadai. Anna dal fitrati sawiyah la yujahiru bil, pasti tidak akan menunjukkan keburukan. Bal yastatiru bihi, akan tapi akan menutupi keburukan tersebut. Faidah nomor 7. Itla'ullahi nabiyahu bima syaa min ilmil ghaibi. Itla'ullahi nabiyahu bima syaa min ilmil ghaibi. Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dengan sesuatu yang dia kehendaki dari ilmu gaib. Dari ilmu gaib. Rasulullah langsung menerka, kamu datang ke sini itu untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan kan? Itu kan sesuatu yang gaib yang belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Dikabari ini ada sahabat ya datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Kemudian Rasulullah bertanya langsung pada sahabat tadi. Dan ini termasuk ilmu gaib yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya hati-hati kalau ada orang yang mengetahui sesuatu yang gaib. Itu berarti dari dari setan ya. Liqaulihi ji'ta tas'alu 'anil birr, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Wal ismi,
Kemudian sahabat itu menjawab, "Na'am." Iya. Nih. Kalau dukun-dukun kan biasanya ada dulu itu sakti, Bapak, ya. Tahu sampai detailnya rumah kita walaupun dukunnya tidak pernah datang ke rumah kita. Kira-kira dari nopo niku? Saking jin ya, betul ya. Saking jin, mungkin jin korin dan sebagainya mungkin ya, menginformasikan ke dukun tadi. Itu sampai detail kamarnya menghadap mana ya, lemarinya menghadap mana, ini menghadap mana dan sebagainya itu tahu ya. Berarti kalau ada orang yang tahu sedangkan dia bukan ya dekat dengan Allah ya, pasti ada bantuan dari ya makhluk lain. Dan itu masih banyak kita temukan ya. Masih banyak kita temukan di sekitar kita, apalagi di Jawa ya. Orang yang percaya dengan omongan orang atau dukun yang menginformasikan sesuatu yang gaib. Faedah nomor pinten? Nomor 8 ya. Fadilatu Abisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Wabisah bin Ma'bad, yaitu sahabat yang selalu bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Ya, yang selalu bertanya hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Fadilatu Wabisah ibni Ma'bad. Keutamaannya pun apa? Bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Faidah nomor 9. Khusnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi qissati sababil hadisi. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang di dalam kisah asbabul hadis ini. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya dan lain sebagainya ya, menjelaskan akhlak yang baik. Faidah nomor 11. Anna tuma'ninata qalbil mu'mini taqiyyi ila syai' dalilun 'alal birri. Sesungguhnya tenangnya hati seorang mukmin yang bertakwa ya. Sesungguhnya tenangnya hati seorang mukmin yang bertakwa kepada sesuatu itu menunjukkan bahwa hal tersebut sebuah kebajikan. Bahwa sebuah kebajikan. Anna tuma'ninah qalbil mu'min attaqi ila syai' dalilun 'alal birri. Sesungguhnya tenangnya hati seseorang mukmin yang bertakwa kepada sesuatu menunjukkan itu di atas kebajikan. Nah, niki pertanyaan, kalau wingi nak sing coblosan angsal amplop niku hati tenang apa mboten? Tenang. Tenang. Nggih, nak tenang berarti. Nggih. Atas-atas ya. Kadang tenang itu belum tentu benar karena kita belum tentu berada di atas ilmu ya. Berarti kedah tanglet ya nak mboten ngertos ilmunipun. Banyak, sing penting amplopnya tak tompo nak nyoblos terserah ngoten ya. Tapi teng mriki mboten nonton nami nggih. Nolak sedanten insyaallah nggih. Nah semuanya. Ya, sesuatu yang membawa ketenangan, insya Allah itu di atas kebajikan, ya, di atas kebajikan. Contohnya pun, ya, saged dipahami masing-masing. Ya. Apakah yang kita kerjakan membawa ketenangan hati kita atau tidak? Apakah kita masih ragu untuk melakukannya atau tidak? Nih, kalau ragu-ragu silakan bertanya kepada yang mengetahuinya, nih, supaya hati kita menjadi tenang.
Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak membiasakan seperti itu, terkadang hati kita nanti sudah terbiasa dengan sesuatu yang buruk, yang itu sebenarnya bukan sebuah kebaikan, tapi kita terus-menerus melakukannya. Misal, kalau kita dulu di sekolahan itu, Ustadz lihat bola di kantor, dalam tanda kutip ini, nonton bola. Kan ada murid-murid kan sebenarnya kurang pas, buat ini. Artinya pas jam kerja nonton dia laptop itu kan. Kan jam kerja, maksudnya jam kerja mungkin kalau di luar jam kerja tidak masalah kan banyak dulu mungkin karena hobi dan sebagainya sambil ngerjakan sambil lihat itu kan. Kadang kan muridnya mengikutinya, mungkin di awalnya tidak merasa gelisah, awalnya mungkin gelisah dilihat, tapi karena sudah terbiasa tidak merasakan tersebut. Atau mungkin ustadz atau pengajar dulu kadang lihat film yang guyonan dan sebagainya, sebenarnya kan juga tidak pas, sebenarnya tidak pas pada waktu jam pelajaran ngajar, terus muridnya di sampingnya lihat film yang sesuatu yang guyonan dan sebagainya. Tapi terkadang di awalnya mungkin hati gelisah, tapi karena wes nggak apa-apa, wes tak lakukan terus, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebagian bisa kita terjemahkan ke dalam banyak hal. Makanya kalau kita tenang melakukannya, dan itu sudah, kalau kita belum tahu ilmu bertanya kok hati tenang, itu berarti di atas kebaikan. Kalau sebaliknya, kalau hati kita gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dan sebagainya, dan kita sudah bertanya kok jawabannya pas, berarti di atas keburukan. Anna tuma'ninata qalbil mu'min an taqiyi ila syai' dalilun alal biri. Sesungguhnya tenangnya hati seseorang mukmin yang takwa di atas sesuatu itu adalah bukti bahwa berada di atas kebaikan. Contohnya pun ngeten nggih. Ini kan terkadang namanya setan pasti menggoda laki-laki perempuan. Ini sebagaimana saya tadi ceritakan, ada di sebuah lembaga itu pendidikan lagi ini yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh atasan. Awalnya mungkin WA sama ustadzahnya. Awalnya WA saja. Mungkin pada saat WA karena si ustadz ini sudah punya istri, mungkin dia was-was. Tapi karena sering dilakukan terus, akhirnya yang was-was tadi hilang. Akhirnya berlanjut-lanjut sampai ke pacaran dan sebagainya. Makanya ini harus hati-hati Anna tuma'ninata qalbil mu'min attaqi ila syai' dalilun alal biri. Bahwa tenangnya hati seorang mukmin yang bertakwa terhadap sesuatu menunjukkan bahwa orang tersebut berada di atas kebaikan. Berarti misal Mas Adang dulu kan mungkin kerjanya di ini, tapi beliau yakin bahwa hati saya tenang dengan meninggalkan pekerjaan itu. Saya ini tenang Mas Adang berarti menunjukkan bahwa berada di atas kebaikan. Coba kalau Mas Adang masih berada di atas sana, mungkin gelisah terus bertanya ke sana ke sini, nggak boleh, tapi tetap melakukannya, semakin gelisah. Makanya semakin tenang berarti berada di atas kebaikan. Faidah nomor pinten? 11 Annal birra yajlibu tuma'ninah. Sesungguhnya kebajikan itu akan membawa orang pada ketenangan. Pasti yang nama kebaikan akan membawa kepada ketenangan. Anal birra yajlibu tuma'ninah. Ibu-ibu ini ngangge bahasa Jawa tumakninah nopo mboten matur mateng bapak-bapak.
tumak ninah nggih. Ajire nggih tumak ninah nggih. Semakin tumak ninah tapi nggih perjuanganipun nggih berat nggih. Perjuanganipun berat nggih. Ajire nggih semakin tumak ninah nggih, tapi perjuangannya perlu ekstra. Nggih. Dan insya Allah itu akan ya sakinah mawadah nggih. Kok mantun ngaji saking babu salam langsung merubah bahasanya dari bahasa ini menjadi bahasa Jawa halus nggih. Oh nggih mboten insyaallah langsung nggih setan-setan langsung hilang nggih. Nggih, tapi nggih perjuanganipun nggih berat nggih. Saestu nggih. Tapi nggih perjuanganipun mboten gampil. Nggih. Lah nek menawi wonten ingkang saged nglampahi insyaallah niku nggih surga semakin saged nggih karena kebaikan seorang istri pada berbuat baik pada seorang suami. Annal birra yajlibu tuma'ninah, nomor 11 nggih. Nomor 11. Anat taradduda fi syai' wa tuharrija minhu dalilun ala anau ismun. Sesungguhnya kebingungan, kegelisahan pada sesuatu itu menunjukkan bahwa kita berada di atas keburukan. Anat taradduda fi syai' wa tuharrija minhu dalilun ala annahu ismun. Ini sesungguhnya kebingungan pada sesuatu itu menunjukkan bahwa kita berada di atas keburukan. Ini pasti ya, kalau kita gelisah, tidak tenang, pasti ada keburukan yang kita lakukan. Makanya nanti yang gak ada utang niku tenang napa mboten? Mboten nggih. Kata-kata mboten tenang nggih, pasti gelisah nggih. Pasti gelisah. Walaupun itu tidak dosa ya, tapi Pak ya membawa tidak ketenangan. Pak Didi menawi badhe adzan rumiyin. Sampun nggih, nomor 12 wau ana taradduda fi syai' wa tuharrija minhu dalilun ala anau ismun. Sesungguhnya keraguan-raguan, kebingungan, kebimbangan terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa kita berada di atas keburukan. Bisa dipastikan ya bahwa keraguan-raguan, kebingungan, ketidaknyamanan, kegelisahan itu menunjukkan berada di atas keburukan. Faedah nomor 13. Anal fatwa la tubihul ikdama ala ma yashukkul insanu fi halihi. Sesungguhnya fatwanya orang banyak itu tidak menghalalkan atas tindakan yang membuat kita ragu di dalamnya. Ini fatwanya orang banyak, ini manusia biasa, itu tidak serta-merta menghalalkan tindakan yang membuat kita ragu. Dari petikan hadis wa in aftaka annasu waftauka, walaupun manusia memberikan fatwa kepada kamu. Contohnya pun apa? Ya, mungkin orang yang bekerja di pajak itu keluarga mungkin jangan keluar dari pajak, ya. Kan banyak kan orang seperti itu ya. Keluarga kita mungkin yang belum paham agama kan memfatwakan jangan keluar dari pekerjaan pajak. Tapi kan itu bukan sebagai sebuah ya kebenaran ya. Makanya kalau fatwa itu pada umumnya yang dikeluarkan oleh orang-orang umum berarti tidak serta-merta menghalalkan apa yang kita kerjakan, yang mana sesuatu kita ragu di dalamnya. Sangat dipahami ya?
bahwa kita harus mencari fatwa kepada orang yang mengetahuinya. Tidak serta-merta orang yang berfatwa tersebut kita ikuti. Ana fatwa la tubihul iqdama ala ma yashuqqul insanu fi halihi liqaulihi wa in aftakal nas aftauka wa aftauka ta'kid, dan kalimat aftauka ini adalah sebagai penguat. Wa yashhadu li hadzal hadisi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bukti dari hadis ini adalah sebagaimana hadis yang nomor 11 di dalam hadis arba'in ini. Hadisipun da ma yaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Contohipun ngoten, kula niku kan kadang wonten angen-angen membuat EO untuk akhir tahun perpisahan TK-TK. Lah ini kadang TK-TK ini kan ibu-ibu yang ngajar nggih. Sedangkan kalau kita membuat EO seperti itu, perjalanan dari Surabaya, Sidoarjo ke Batu terkadang safar nggih. Ini kan masih ragu, makanya belum saya lakukan seperti itu. Walaupun mungkin orang-orang membolehkan nggak apa-apa ya, tapi saya kadang masih ragu untuk melakukannya. Misal seperti itu ya. Berarti tinggalkan sesuatu yang membuat meragukanmu ya kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Berarti kalau kita ragu-ragu, sementara ditinggalkan dulu sampai jelas ini boleh atau tidaknya. Pada sesuatu yang tidak ragu. Nomor 18. Saat terakhir ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalimi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim. Ya, diberi jawami'ul kalim. Apa? Ucapan sedikit, maknanya banyak. Kalimatnya pendek, maknanya banyak. Yatakalamu bil kalami yasir. Beliau berbicara dengan ucapan yang mudah, wa huwa yahmilu ma'anin kasiratain, ya, wa huwa yahmilu ma'anin kasiratan. Sedangkan omongan yang mudah tadi ternyata membawa makna yang banyak. Liqaulihi albiru husnul khuluq, sebagaimana di dalam perkataannya kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ini maknanya pendek ya. Al-birru husnul khuluq. Pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Pendek. Tapi makanannya kathah napa mboten? Kathah. Lah ini termasuk jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Ucapan yang pendek, ringkas tapi memiliki makna yang banyak. Liqaulihi al-birru husnul khuluq. Kalimatun jami'atun mani'atun, ya, kalimat yang mencakup seluruhnya. Sampun ya. Insyaallah kita lanjutakan minggu ngajeng bismillah subhanahu wa ta'ala. Dari poin ini kinten-kinten napa poin yang saged kita pendet faedahipun? Nomor setunggal, keutamaan memiliki akhlak ingkang sae. Akhlak ingkang sae yaitu akhlak yang sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kepada hambanya, ya. Kemudian indikator bahwa itu kebaikan adalah yang menjadikan tenangnya hati kita, jiwa kita. Dan indikator bahwa yang kita lakukan adalah keburukan adalah gelisah, kemudian tidak suka dilihat orang lain pada saat kita melakukan hal tersebut. Itu poin dari pelajaran yang bisa kita ambil bersama dari hadis yang ke-26 sampai
faedah nomor 14. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maring kita sedaya keikhlasan dan istiqomah di dalam kebaikan, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد